Setiap malam aku dengar tangisan itu. Pelan tapi jelas. Kadang suara bayi, kadang suara perempuan minta tolong. Awalnya aku pikir aku hanya berhalusinasi. Tapi suara itu selalu datang dari tempat yang sama. Siapa yang ada di balik pintu ini? Dan apa hubungannya dengan keluargaku? Aku takut. Aku harus mencari tahu. Inilah kisahku. Gue serius, Mir. Dia tuh teman kantor sepupu gue. Ganteng, mapan, belum nikah. Sil, gue ini baru hidup tenang loh. Kenapa udah dijodoh-jodohin aja sih? Lah, emang salah? Lo umur segini, karir bagus, pewaris, punya perusahaan. Walau peninggalan bokap lo, tapi lo masih single loh. Justru enak, hidup gue tenang. Gak ada yang ngatur-ngatur gue. Udah sih, jangan kelamaan. Nanti juga nyesel lo. Lagian kalau lo dapet jodoh di Jakarta, kan lo bisa tinggal di sini, dekat sama gua. Iya, ya udah lu tenang aja. Pokoknya nanti kalau udah ada jodohnya juga pasti ketemu kok. Pak, ini gimana sih? Katanya sebentar lagi terus, Pak. Saya juga nggak tahu tiba-tiba masih nih, Bu. Aduh, ini tuh udah 3 kali loh. Mobil Bapak tuh mogok terus. Sil. Sebentar ya, ntar gue telepon lagi ya, oke? Yuk. Ibu sebentar lagi kok, insya Allah, Bu. Sebentar lagi. Aduh. Apanya sih, Pak, yang rusak, Pak? Bu, maaf ganggu. Ada yang bisa dibantu? Oh, ini saya tuh mau ke rumah sakit habis tebus obat anak saya dan bawa makanannya. Tapi ini mobilnya mogok terus. Rumah sakitnya jauh nggak? Lumayan sih, tapi kalau saya pesen taksi lagi, pasti datangnya nggak bisa cepat. Kalau gitu, saya anterin aja ke rumah sakit, Bu. Yang benar, jangan nanti saya ngerepotin kamu. Enggak. Lagian juga saya sekalian ke arah pulang kok. Daripada anak ibu udah nungguin kan di rumah sakit. Mendingan bareng sama saya. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebentar ya, saya ambil tes dulu. Ayo, ya. Ayo. Bu, saya pamit pulang ya. Tunggu dulu sebentar. Kenalkan dulu anaknya ibu ya. Arman. Mama. Kenalkan, ini perempuan yang baik yang tadi menolong Mama. Halo. Aku Mira. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Mama mau ketemu dokter sebentar. Ya? Bu, tapi Udah, sebentar aja. Ya, duduk. Ma. Silakan duduk. ya. Aku curiga deh. Mama itu sebenarnya bukan mau ketemu dokter. Tapi Mama itu menjodohin aku sama kamu soalnya aku belum nikah-nikah. Mama pengennya aku cepat nikah. Nggak mungkin lah, kan kita baru ketemu. Ngomong-ngomong, emang kamu sakit apa? Aku kena demam berdarah. Oh iya, memang lagi musim ya. Pantesan aja kamu lemes. Kamu tinggal deket sini? Atau kamu kerja deket sini? Sebenarnya
Aku tinggal di Surabaya, terus sempat kuliah juga di sekitaran sini, di dekat rumah sakit sini. Terus sekarang lagi di Jakarta tuh karena lagi reunian. Reunian? Jangan-jangan kamu kuliah di Universitas Bina Kreasi? Iya. Sama dong, aku juga kuliah di situ. Oh, Kamu jurusan apa? ekonomi. Oh, berarti kayaknya kita cuma beda angkatan aja. Iya kayaknya ya. Kalau kita nggak ketemu. Ambil ya. Ya, Nah, enak. Apalagi disuapin sama kamu. habisin biar cepat sembuh. Iya, makasih ya. Tunggu dulu. Balap dulu. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya sampai Mau minum? Boleh, boleh. aku angkat tangan. Aku menyerah. Coba nyeburnya di situ. Nyebur di situ. Terus habis itu di sebelah sana juga ada itu yang ikan gede-gede di situ kan. Nah, coba kamu duluan. Enggak, kamu duluan di situ. Enggak lah, harus kamu. Boleh tuh kata gua ada pantun. Iya, cewek kalau dibeliin hadiah kan seneng banget kan kayak kamu ini. Oh, bisa aja. Nih. Mira. Jika harus sakit, membiarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk Kamu mau nggak nikah sama aku? biarkan ku jatuh sampai lebat. Jika harus memohon, Mau. siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku menyerah. Saya terima nikah dan kawinnya Mira binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa barakalaik wa jama'a bainahuma fi amin. Ibu Mira, ini hasil tes kehamilannya. Saya buka ya dok. Alhamdulillah. Aku hamil. Jika harus jatuh Selamat ya Pak. untuk Ibu. bisa Makasih dokter. biarkan ku jatuh sampai lepas. Sayang, kamu sabar ya. Sabar sayang. Biarkan sakit. Jika Ayah sayang sabar ya. nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku tak rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku Hati-hati sayang. Arman, Mira, Mah. Mah. Mah, maaf ya jadi ngerepotin. kok ngerepotin? Kamu itu mantunya Mama. Mama udah anggap kamu seperti anak Mama. Mama malah seneng kalian mau tinggal di sini.
Jadi mama tuh gak kesepian. Sayang, muka kamu pucat. Kayaknya kamu butuh istirahat. Oh iya, mama sudah beresin kamar kalian dari tadi. Yuk. Sayang, kamu ingat ya kata dokter. Kamu nggak boleh capek-capek. Kamu harus banyak istirahat. Ya, jangan sampai sakit ya. Sayang, ini obat dari dokter. Kamu jangan lupa minum ya. Nih. Sayang kamu kenapa? Mas, aku minta maaf ya Mas. Kau masih cinta sama aku Mas. Aku tuh takut kamu nyesel nikah sama aku. Karena kita udah 3 kali Mas. Kita udah 3 kali kehilangan calon anak kita. Sayang kamu tenang ya. Aku nikah sama kamu itu bukan karena anak aja. Tapi aku nikah sama kamu karena aku tuh cinta sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Mas, maafin aku ya. Aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Ya Allah, tolong berikanlah hamba kekuatan untuk bisa menerima semua kehilangan ini, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tolonglah berikan kami keturunan, ya Allah. Tolong kabulkanlah permintaan hamba ini, ya Allah. Amin. Aku cuma beberapa hari di Surabaya. Habis itu aku langsung balik kok. Ma, aku titip Mira ya. Udah, kamu tenang aja. Mama pasti jagain istri kamu. Kamu fokus aja kerja. Makasih, Ma. Sayang, kamu jaga kesehatan ya. Kamu gak boleh capek-capek. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kalau udah sampai kabarin aku. Pasti, sayang. Aku berangkat ya. Aku berangkat ya, Ma. Hati-hati ya. Ya. Ayo masuk yuk. Angin malam gak baik untuk kesehatan kamu. Ya. Yuk.
Kok ada suara bayi? Kok ada suara perempuan juga? Suaranya di sebelah kamar aku. Suaranya dari sini. Kenapa saya di dalam sini? Kok nggak ada? Tadi aku dengar jelas suaranya dari sini. Mira, Wah, bikin kaget aja. kamu tuh ngapain sih malam-malam di kamar ini? Nah, tadi aku tuh dengar suara bayi nangis sama ada suara perempuan dari sini. Kamu salah dengar kali. Tadi tuh mama tuh nonton TV. Mungkin dari suara TV. Ya kali ya. Udah kamu tidur sana sekarang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya? Iya, Ma. Ini pasti cuma perasaan aku aja. Tapi kok tadi suaranya jelas banget sih aku dengernya. Enggak mungkin. Di rumah ini kan cuma ada aku sama Mama, nggak ada orang lain. Mira, Mama mau pergi dulu ya. Mau ketemu sama teman-teman Mama. Iya, Ma. Kamu nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Nggak apa-apa kok, Ma. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, ya istirahat aja. Kamu nggak boleh capek. Hati-hati di jalan ya, Ma. Ya. Siapa ya? Siapa ya? Siapa itu? Suara siapa ya?
Suara siapa itu? Aduh, Ma, angkat dong, Ma. Udah angkat-angkat sih. Telepon Mas Arman aja ya? Enggak. Jangan. Aduh, jangan sampai aku ganggu dia kerja. Mira, kamu ngapain di luar? Mah, tadi di dalam ada suara itu lagi, Mah. Suara apa? Tadi di dalam ada suara orang gedor-gedor. Terus ada suara perempuan nangis, Mah. Aku takut banget, Mah. Kamu kenapa sih seperti ini lagi? Apa yang kamu pikirkan? Terus Mama, Tadi malam kamu bilang kamu mendengar suara bayi sama perempuan menangis. Nah sekarang gitu lagi. Mama tuh, aduh, maaf ya. Mama tuh takut kamu tertekan kejiwaan kamu. Ma, Maaf ya, maaf kalau jangan tersinggung ya kamu ya. Mama tuh cuma khawatir. tapi kejiwaan aku baik-baik aja kok, Ma. Aku benar-benar dengar suara itu. Wajar lah kalau kamu tuh merasakan seperti itu. Setelah kamu 3 kali kehilangan calon bayi kamu. Tapi aku masih waras kok, Ma. Ya udah, maafin Mama ya. Gini deh, Mama nanti akan periksa seluruh rumah. Ya, Mama cek. Mama janji. Ya? Kita masuk yuk. Ayo. Ma? Ma? Mama? Ma? 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 Ma?
Kamu ngapain di sini? Wah, tadi aku tuh dengar suara dari sini, Mah. Dari bawah sini. Itu ruang bawah tanah. Cuma gudang. Mungkin suara tikus. Enggak sih, Mah. Tapi suaranya tuh agak berat sama aku dengar suara orang jalan. Nggak ada apa-apa. Tuh, digembok juga pintunya. Udah lama nggak pernah dibuka ini, ya. Dan kuncinya juga udah hilang. Ya udah, ayo, ayo. Ya Allah, tolong lindungi hamba. Tolong lindungi hamba dari apapun yang ada di rumah ini, ya Allah. Hamba takut. Tolong lindungi hamba, ya Allah. Aku benar-benar masih waras. Aku mendengar semua suara-suara itu. Tolong aku, ya Allah. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku menyerah. Semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku. Namun sulit bila kamu tak ingin. Dan batas sabarku telah berakhir. Mama gak bisa ngejaga kamu sampai kamu lahir ke dunia ini. Jika harus jatuh untuk bisa Suara itu lagi. Ada apa? Ada suara anak kecil sama ada suara perempuan, Ma. Nggak ada. Itu suara Mama gak denger. Mama nggak dengar apa-apa selain suara kamu. Ini suara masih ada, Ma. Nggak dengar. Mama cuma dengar suara kamu. Aduh, udah deh. Mendingan Mama telepon aja Aman. Suruh dia pulang. jika harus sakit, oh biarkan sakit. Mungkin Bu Mira sedang mengalami stres yang berat. Kehilangan calon anaknya hingga 3 kali berturut-turut itu bukan hal yang mudah. Saya kasih obat penenang dulu ya, supaya Bu Mira bisa lebih tenang dan istirahat yang baik. Baik, Dok. Nggak apa-apa, sayang. Kita hadapin semuanya sama-sama ya. Aku masih waras, Mas. Sayang, nggak ada yang bilang kamu nggak waras. Nanti sampai rumah, kamu minum obat biar kamu lebih tenang lagi. Ya, dan kamu bisa cepat sembuh.
Sayang. Ini obatnya diminum dulu ya. Ini airnya. Sayang, aku istirahat dulu ya. Mas, jangan pergi-pergi dulu dong. Sayang, aku juga maunya stay di sini. Tapi kan aku besok harus ke Surabaya. Sayang, ini juga kan demi perusahaan keluarga kamu. Sekarang aku yang pegang perusahaan ini. Jadi aku gak mau peninggalan papa kamu itu tidak ada yang urusin. Ya, Mas. Sekarang kita istirahat ya. Ini kan nama jalan yang ada di area rumah ini. Apa jangan-jangan mereka sudah meninggal dan arwahnya nggak tenang? Apa mereka meninggal di rumah ini ya? Mira, kamu ngapain di sini? Itu ada orang itu, Mas. Itu. Mira, nggak ada siapa-siapa di sana. Kamu kenapa sih? Kamu halu ya? Enggak, Mas. Aku udah halu. Belum tadi ada orang di sana. Mira, aku udah lihat nggak ada siapa-siapa di sana. Enggak, aku lihat sendiri kok, Mas. Tadi ada orang di sana. Enggak, kamu halu. Ayo kita pulang. Ayo. Enggak, tadi ada orang di sana. Enggak, Mira, kita pulang. Yuk, ayo kita pulang. Ayo. Aku udah bilang sama kamu nggak ada siapa-siapa di sini. Kamu itu gimana sih? Hah? Mas. Sekarang kamu lihat ke atas. Ada siapa? Nggak ada siapa-siapa sih. Kamu bilang ada suara anak kecil. Kamu bilang ada suara perempuan. Mana? Nggak ada kan? Ada, Mas. Ada. Jangan-jangan Mira, jangan-jangan kejiwaan kamu ini sudah terganggu. Iya. Mas. Sejak kamu kehilangan calon anak kita yang ketiga, kamu itu kenapa sih? Kamu sering banget halu. Aku masih waras, Mas. Aku masih waras. Coba deh kamu pikir. Ada apa sih nih? Hah? Terus kenapa baju kalian basah-basah begini? Mira, Ma. Mira halu. Aku nggak halu, Mas.
Arman, kamu nggak boleh sama istri kamu seperti itu. Mira ini trauma pasca dia kehilangan calon bayinya yang ketiga kali. Mama pikir aku juga nggak merasa kehilangan. Aku merasa kehilangan, Ma. Tapi nggak kayak gini dong caranya. Mas, dengerin aku mas. Di sekitaran tempat kita tinggal ada bayi yang pernah hilang mas. Di jalan rumah ini. Cukup ya. Aku nggak akan pernah percaya sama kamu. Udah ya. Lebih baik kamu ikut ke kamar mama, terus ganti bajunya. Kamu juga Arman, cepet ganti baju kamu. Ya? Apa-apaan sih? Maafin Arman ya. Dia tuh lagi capek, makanya jadi emosi. Udah dong, kamu jangan nangis terus. Tapi aku tuh yakin banget mah. Aku yakin banget sama apa yang aku denger, sama apa yang aku lihat. Aku juga nggak tahu kenapa aku jadi kayak gini. Aku juga nggak tahu. Ya udah, nggak usah dibahas lagi. Sekarang kamu tenangin aja dulu diri kamu. Mama ambil anduk dulu, ya. Aku berangkat ya, sayang. Sayang, apa aku stay aja ya? Tiket pesawat bisa aku reschedule kok. Nggak usah, nggak apa-apa kok aku. Aku udah minum obat, cuma mungkin obatnya yang belum bereaksi aja. Kamu kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya. Aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widya, sekarang kamu hebat ya. Bisa-bisanya Arman nikah sama Mira. Iya, Mira itu anak milik perusahaan besar di Surabaya, ya kan? Iya, namanya juga jodoh. Jodoh apanya? Kamu kan memang gerilya dari dulu. Kita juga tahu kok. Kalau kamu itu maunya Arman dapat jodoh orang kaya, ya kan? Ya, kalau orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya, ya kan? Sekarang Jeng hidupnya enak. Menantu orang kaya, perusahaannya dipegang anaknya. Belum lagi berlimpah hartanya. Enak dong, terjamin. Ya, lumayan. Mira itu orangnya baik dan nurut. Udahlah. Jangan ngomongin itu terus, ngebahasnya yang lain deh. Mana nih tas branded yang katanya limited edition? Hah? Ini punya kamu. Pak, ada yang salah? Enggak. Kenapa? Dari tadi Bapak kelihatannya kayak kurang konsentrasi gitu, Pak. Nggak ada apa-apa kok. Tapi sepertinya saya harus kembali ke Jakarta. Balik ke Jakarta, Pak. Tapi kan Bapak baru sampai. Kalian boleh lanjutin meeting sama investor dan perusahaan yang lainnya. Nanti kalau saya sudah selesai urusannya, saya akan kembali ke sini. Ya? Tapi jadwal Bapak hari ini? Nggak apa-apa. Saya harus balik segera. Baik, Pak. Saya berangkat sekarang ya.
bayi. Enggak. Aku masih waras. Aku nggak halu. Enggak. Aku masih waras. Suara bayi itu terdengar sangat jelas ya. Tapi enggak mungkin halu. Aku masih waras. Dari mana ya suara bayi itu dari mana ya? Enggak mungkin. Aku nggak mungkin halu. Hei, siapa itu? Telepon mama aja deh. Apaan ini? Kan bener, ternyata aku nggak halu. Siapa yang naruh di sini ya? Apa Mas Arman? Mas Arman sengaja supaya bikin aku seolah-olah aku nggak waras. Makanya rekaman ini disimpan di sini supaya aku mendengar suara tangisan bayi. Tapi suara perempuan itu aku dengar jelas ada di gudang. Apa itu rekaman juga ya? Harus sakit, oh biarkan sakit. Itu ruang bawah tanah. Cuma gudang. Mungkin suara tikus. Enggak sih Ma, tapi suaranya tuh agak berat sama aku dengar suara orang jalan. Nggak ada apa-apa. Ya tuh, digembok juga. Enggak. Pasti ada sesuatu di bawah sana. Bisa nih.
Kamu siapa? Aku Nuril. Nuril? Nuril siapa? Kamu ngapain di situ? Aku mantan istrinya Mas Arman. Ya ampun. Enggak. Nggak mungkin. Mas Arman bilang kalau mantan istrinya itu meninggal karena kecelakaan. Dan jenazahnya nggak pernah ditemukan. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua perbuatan Mama Widya. Mertuaku. Aku nggak mau hidup dalam kesusahan lagi. Kamu ngerti kan? Makanya saya tuh harus pastikan seluruh harta kekayaannya Nuril beserta perusahaannya harus jatuh ke anak laki-lakiku. Bagaimana kalau mereka pisah? Terus aku hidup susah lagi. Apapun caranya, aku harus buat Nuril hidup terasa nyaman di sini. Lagian kan kelemahannya itu kan dia nggak punya keluarga lagi. Dan hidupnya bergantung sama Arman dan saya. Gak bisa. Nuril itu naif. Dia pasti nurut sama Arman. Mama. Nuril. Jadi selama ini Mama tuh cuma ngincer harta aku. Dan selama ini Mama bikin aku nyaman sama Mama. Dan ternyata Mama kayak gini sama aku. Nuril, ini cuma salah paham. Ya, Mama bisa jelaskan. Tapi Mama gak sayang sama aku. Mama gak tulus sama aku seperti anak Mama sendiri, Ma. Nuril, sabar ya. Mama jelasin ya. Enggak. Kan bilang semua sama Sarman. Nuril, tunggu. Mas, tolong angkat Mas. Mas Arman kemana sih? Mas. Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Mas. Mama. Keluarin aku dari sini, Ma. Aku gak mau dikurung di sini, Ma. Tanda tangani surat ini. Ini apa, Ma? Ini surat pisah. Surat pisah? Kalau kamu tanda tangani ini, semuanya jadi lebih baik. Ma, aku nggak mungkin tiba-tiba tanda tanganin surat ini, Ma. Kamu sudah tahu rahasia dan tujuan saya mendekatkan
kamu dengar Arman anak saya, pasti dia akan membenci dan meninggalkan saya kalau dia tahu saya tidak mau kehilangan dia. Kenapa Mama ngelakuin semua ini ke aku sih, Ma? Selama ini aku sayang sama Mama. Dan aku selalu nurutin semua apa kemauan Mama. Semua yang kamu kasih itu belum cukup. Dulu, hidup saya bergelimangan dengan harta. Dan saya bergaul dengan kalangan atas. Itu sudah terbiasa untuk saya. Tapi, setelah bapaknya Arman meninggalkan saya, semua harta yang tersisa habis. Itu semua karena gaya hidup Mama yang gak bisa menyesuaikan keadaan, Ma. Diam kamu! Tahu apa kamu dengan kehidupan saya? Saya sudah tidak mau lagi bicara banyak sama kamu. Karena kamu sudah saya anggap selesai. Ya, dan kamu tanda tangani surat ini. Dan saya akan kasih tahu Arman. Kalau kamu minta pisah dan pergi. Karena kamu sudah tidak mau lagi sama Arman. Enggak, aku nggak akan pernah tanda tangani surat pisah ini sampai kapanpun. Lagian, Mas Arman juga nggak akan percaya kalau aku bakal ninggalin dia. Saya akan kasih tahu kamu ya rencana saya. Kamu itu nggak akan bisa lagi ketemu sama Arman selamanya. Dan kamu akan tetap tinggal di sini selamanya. Kamu dengar ya, mobil kamu pasti akan ditemukan. Dan saya akan pura-pura panik dan polisi akan mencari kamu. Tim SAR juga akan mencari kamu di sungai. Setelah mereka mencari dan tidak menemukan mayat kamu, maka selesai. Dan semua harta akan menjadi harta gunung gini dan milik Arman. Dan setelah perpisahan kalian, saya akan bujuk Arman untuk hartanya itu. Saya yang mengelola. Kamu gak waras. Kamu udah kehilangan akal sehat kamu. Sekarang lepasin aku. Lepasin aku! Tenang aja, saya gak akan nyakitin kamu. Ya, tapi kamu harus tinggal selamanya di sini. Mas Arman akan tahu semuanya. Nggak akan. Kamu tuh harusnya bersyukur saya tuh udah nolongin kamu. Kalau nggak kamu meninggal tuh di sungai. Saya akan balik lagi ke sini ya. Tapi saat itu kamu harus bersedia untuk menandatangani surat ini. Mama mertuaku sekejam itu sama kamu. Ya ampun. Jadi selama ini suara-suara perempuan yang aku dengar dari bawah sini itu kamu. Beberapa hari lalu, aku sempat berhasil lepas dari ikatan ini. Aku coba teriak. Aku coba gedor-gedor. Berharap supaya ada yang dengar. Tapi Mama tahu. Dan dia datang lagi. Dan aku gak kuat. Aku lemah buat ngelawan. Ya udah, sekarang kita pergi dari sini ya. Apa-apaan ini? Nuril! Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Mira. Dan itu artinya kamu tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini. Jadi selama ini Mama yang bikin aku terlihat seperti orang gak waras, Ma. Dan speaker itu
Suara bayi itu semuanya ulah mama. Saya sengaja melakukan itu karena saya tahu Nuril akan teriak-teriak dan suaranya jelas terdengar di malam hari. Dan saya menyatukan suaranya Nuril dengan suara bayi. Kalau kamu dianggap gak waras, itu artinya kamu harus menyerahkan perusahaan kamu ke suami kamu, Arman, anak saya. Nggak mungkin. Saya akan melakukan apapun demi menyelamatkan harta anak saya. Dan itu artinya menjadi harta saya juga. Semua ini sudah saya rencanakan. Mencari tahu tentang kamu, mencari tahu perusahaan kamu, mencari tahu harta kamu. Dan saya menunggu kesempatan untuk bisa melakukan hal ini semua. Dan saya pura-pura naik taksi, dan saya juga pura-pura marah sama supir taksi itu yang mogok, supaya kamu bisa menolong saya dan saya bisa mengenalkan kamu dengan anak saya, Arman. Mama bener-bener gak waras, Ma. Kalian harus tetap tinggal di sini. Ma, jangan, Ma, tolong, Ma. Ma, tolong, Ma, jangan kayak gitu, Ma. Tolong. Akhirnya datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arman, kok kamu udah pulang? Bukannya kamu harusnya masih di Surabaya? Aku izin pulang, Mah. Mah, Mira mana ya? Oh, Mira pergi dari tadi siang belum pulang. Pergi. Mira pergi kemana, Mah? Kamu juga nggak tahu. Mama tuh sebenarnya sudah melarang dia pergi. Mama larang kenapa? Kondisinya kan masih belum stabil, tapi dia tetap aja pergi. Ma, coba kasih tahu aku Mira pergi sama siapa? Mama juga nggak tahu. Ya mungkin karena dia pikir karena kamu di luar kota jadi dia bebas pergi kemana aja. Mama ngomong apa sih? Haur banget ngomongnya. Bukan begitu maksud Mama. Mama tuh nggak mau kamu tuh sakit hati. Ma, sakit hati gimana? Maksudnya apa? Mama tuh sebenarnya udah lama memperhatikan sikapnya Mira. Ya kan, dia tuh kelihatan sering gelisah kalau kamu tuh pergi keluar kota. Ya mungkin karena dia sedih kali, karena kehilangan calon bayinya yang ketiga. Mama ngomong apa sih maksud Mama? Maksud Mama apa ngomong kayak gitu? Mama mau nuduh istri aku? Mama tuh nggak nuduh. Ya, tapi akhirnya kamu juga akan tahu sifat istri kamu tuh seperti apa. Sama aja itu Mama nuduh. Ingat aku telepon istri aku aja daripada aku percaya sama Mama. Kok HP-nya Mira ada di sini, Ma? Dia tuh pergi nggak bawa HP. Mira pergi kemana? Ma, aku harus lapor polisi sekarang ya. Jangan dulu. Mungkin dia sekarang sedang cari angin. Ya, mungkin Mira itu butuh sendiri.
Mira kemana ya? Lah, handphone aku di mana ya? Perasaan tadi aku taruh di sini. Astagfirullahaladzim. Ini pasti HP aku ketinggalan di rumah. Aku harus balik ke rumah sekarang. Kalian kan pasti capek, jadi kalian harus istirahat. Percuma, aku udah bertahun-tahun di sini, tapi nggak ada yang bisa dengar. Pasti ada cara lain, Nuril. Aku nggak mau ngabisin sisa hidup aku di sini. Aku juga dulu mikir kayak gitu. Nggak peduli, Nuril, nggak peduli. Walaupun Mas Arman lagi di Surabaya, tapi aku berharap ada orang lain bisa dengar suara aku di sini. Percuma. Itu kan di rumah ini cuma ada Mama Widya doang. Jangan. Mas Arman, tolong Mas Arman. Tolong. Tolong, lepasi kita, Ma, tolong. Tolong. Percuma kalian teriak-teriak. Atau melakukan apapun, gak ada orang yang denger. Tolong, ya kamu tolong kami. Sebelum kalian berdua itu datang ke rumah ini, hidup saya baik-baik saja. Tetapi setelah kamu tinggal di rumah ini, semuanya jadi kacau. Kalau bukan karena harta kamu melimpah, mana mungkin saya bersikap pura-pura baik sama kamu. Ma, aku mohon, Ma, tolong lepasin kami, Ma. Aku mohon, Ma. Tolong kami, tolong. Diam. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Seperti juga perusahaan kamu akan menjadi kuasanya Arman. Seperti Nuril, hartanya juga sudah menjadi milik Arman sebagai harta gunung ini. Ama. Nuril, Salman, kamu masih hidup. Ini semua dalangnya tuh mama kamu, Mas. Mama kamu yang bikin aku seolah nggak waras. Enggak, Arman. Kamu jangan percaya ya sama dia. Kamu harus percaya sama Mama. Ma, tapi sudah jelas-jelas Mama yang ngelakuin ini semuanya, Ma. Mama melakukan ini itu demi kamu. Demi menyelamatkan harta kita. Supaya kita gak hidup susah lagi. Kamu percayakan sama Mama kan? Aku sudah lapor polisi. Dan sekarang polisi dalam perjalanan ke sini, Ma. Gak bisa. Kamu tidak bisa melakukan hal ini sama Mama kamu sendiri. Enggak, Ma. Aku harus melakukan itu semuanya, Ma. Saya, kamu gak apa-apa, saya. Mas, udah kamu kejar mama kamu, bro. Biar dulu aku yang urus. Mama! Ma, tunggu, Ma. Ma, tunggu, aku mau bicara sebentar, Ma. Mama gak mau di penjara. Mama gak akan biarkan orang nangkep Mama, gak akan. Ma, tunggu, Ma. Mama.
Mama! Ma! Mama! Ma! Mama bangun, Ma! Mama! Mama bangun, Ma! Mama! Astagfirullahaladzim. Mama! Mama! Bantu saya. Tolong, Pak. Terima kasih, Pak. Sayang. Aku benar-benar nggak tahu mama aku sejahat itu sama kamu, sayang. Gak apa-apa kok, Mas. Sayang, aku minta maaf, sayang, aku minta maaf. Iya, Mas. Nuril. Kita sama-sama memulihkan kesehatan kamu ya. Iya, Mas. Aduh, ini kenapa sih? Lepasin. Tolong lepasin saya. Arman. Syukurlah kamu datang, nak. Tolong bilang sama mereka. Lepasin Mama. Mama nggak pantas diperlakukan seperti ini, nak. Tega ya. Seorang ibu sejahat itu. Mama licik. Mama jahat. Mama sudah menghancurkan masa depan aku, Ma. Mama sudah menghancurkan pernikahan aku. Mama sudah menghancurkan keluarga aku. Mama takut, Arman. Mama takut perempuan-perempuan itu meninggalkan kamu. Meninggalkan kita. Dulu, Mama punya suami kaya raya, papa kamu. Hidup Mama enak. Semua orang hormat sama Mama. Tapi semua itu hancur ketika papa kamu pergi meninggalkan Mama demi perempuan itu. Sejak saat itu, Mama nggak bisa mengelola keuangan dari sisa-sisa harta yang tertinggal. Akhirnya semua habis. Dan kita nggak punya apa-apa. Orang menghargai kita kalau kita punya uang. Mama nggak mau hidup susah lagi. Mama nggak mau dipandang rendah. Oleh karena itu, Mama mencari perempuan kaya raya buat kamu, nak. Supaya hidup kita tuh aman. Supaya kita bisa mengendalikan hartanya. Supaya Mama nggak dipandang rendah lagi. Dan nggak di bawah posisi yang rendah lagi, Arman. Mama jahat, aku nggak bisa maafin Mama. Mama jahat. Arman! Arman, jangan tinggalin Mama, nak! Arman! Bu, kami dapat informasi dari ruang ICU. Kondisi saudari Nuril kritis. Infeksi paru-parunya semakin parah. Kalau sampai saudari Nuril meninggal, tuntutan terhadap Anda bisa berubah menjadi penghilangan nyawa secara berencana.
Aku nggak tahu harus mulai bicara dari mana. Aku malu. Aku benci sama diri aku sendiri. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi di rumah itu. Aku merasa bersalah. Kamu kalau mau pergi silahkan. Aku nggak akan ngelarang kamu. Karena aku tahu apa yang sudah kamu alamin dari mama aku. Mas, aku hamil. Tadi dokter sekalian periksa aku, dan hasilnya aku hamil. Apa? Ini buktinya. Kamu hamil? Aku juga bingung harus gimana. Tapi di satu sisi, aku masih trauma. Aku takut, Mas. Apalagi kalau ingat rumah itu. Aku masih benar-benar takut. Tapi kamu ayah dari anak aku. Sayang, kamu jangan pergi. Aku sayang banget sama kamu. Aku pengen kita memperbaiki hubungan kita. Kamu mau kan? Gimana sama Nuril? Yang walaupun sebelum kejadian ini semua kalian udah pisah, tapi aku yakin Nuril pasti masih cinta sama kamu. Apalagi kita tahu kan kalau kalian berpisah karena mama. Karena mama yang merencanakan ini semua. Keluarga pasien Bu Nuril? Iya dok, kami keluarganya. Gimana keadaan Nuril? Kondisi beliau tadi sempat kritis, tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil. Dan kami sudah memindahkannya ke ruang rawat. Saat sadar tadi, Bu Nuril sempat menanyakan Pak Arman. Permisi. Aku boleh lihat Nuril? Makasih ya. Aku minta maaf ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi selama ini. Aku juga pikir kamu itu sudah hilang. Kamu gak salah, Mas. Rencana mama kamu yang terlalu sempurna. Aku juga gak pernah nyangka kalau hidup aku akan berakhir di tempat seperti itu selama bertahun-tahun. Aku bersyukur, Mas, kamu udah nemuin pasangan baru. Kalau bukan karena keberanian Mila, mungkin sekarang aku masih ada di basement itu. Atau bisa jadi sampai akhir hidupku. Kamu gak perlu minta maaf lagi, Mas. Aku udah ikhlas. Kita udah berpisah. Dan sekarang aku cuma pengen sendiri dulu. Aku harus memulihkan diri atas semua yang udah terjadi. Mira hamil. Aku doain semoga kamu bisa mendapatkan jodoh kamu. Kamu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin.
tangan saya. Gak ada. Ya. Tolong keluarkan saya dari sini. Arman, tolong Mama, Man. Saya butuh Arman. Sayang, makasih ya. Kamu sudah mau bertahan sama aku. Iya Mas, kita mulai semuanya lagi ya. Iya sayang. Ngantuk deh. Kamu ngantuk ya? Hah? Bangun dong. PSSI Awards 2026, malam bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ajang penghargaan resmi paling prestisius, wujud apresiasi tertinggi bagi para insan sepak bola tanah air. Hibahkan penampilan istimewa JKT48, Faris Adam, Wika Salim, Alvan, dan para juara The Academy 7, Tasya, Valen, April, Bila, serta kehadiran pemain-pemain timnas putra dan putri Indonesia, para legenda sepak bola Indonesia, dan selebriti ternama Wulan Guritno, Tisa Biani, Rendra Sujono, Joe Abbas Jackson, Haura Latifa, Giorgino Abraham, Miss Cosmo International, Tata Juliastri, bersama host Raffi Ahmad, Natasha Jermania, Ben Kasyafani. Saksikan momen bersejarah malam penganugerahan PSSI Awards 2026. Malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan Video. Di bawah langit yang gelap mengintip bintang, angin berbisik pelan menyapa malam, dingin menggigit tulang, tapi hati tetap terang. Rumah kita hangatnya tak pernah membeku. Setiap sudut punya kisah rindu. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata.
pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi, teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan film, game, dan lagu favorit, cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Suatu saat nanti cinta datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo bebas dan bahagia, hidupku penuh warna dan cerita. Jomblo tetap tersenyum, karena kebahagiaan bukan hanya pasangan. Jomblo ku bahagia sendiri, dan ku cinta hidupku sepenuhnya. Jomblo bahagia dengan diriku sendiri. Jomblo
pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi. Teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan. Film, game, dan lagu favorit cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Suatu saat nanti cinta datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo bebas dan bahagia, hidupku penuh warna dan cerita. Jomblo tetap tersenyum, karena kebahagiaan bukan hanya pasangan. Jomblo ku bahagia sendiri, dan ku cinta hidupku sepenuhnya. Jomblo bahagia dengan diriku sendiri. Jomblo jomblo hidup santai tanpa drama. Di bawah langit yang gelap mengintip bintang, angin berbisik pelan menyapa malam. Dingin menggigit tulang, tapi hati tetap terang. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita tenang. Dinding retak penuh goresan waktu, tapi hangatnya tak pernah membeku. Setiap sudut punya kisah rindu. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata.
pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi, teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan film, game, dan lagu favorit, cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Suatu saat nanti cinta datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo bebas dan bahagia, hidupku penuh warna.